Mendagri secara tajam membedah fenomena paradoks Indonesia, sebuah kondisi kontradiktif di mana wilayah dengan limpahan sumber daya alam justru sering terjebak dalam angka kemiskinan yang tinggi. Ia mengingatkan para bupati agar tidak terbuai dengan kekayaan yang ada di bawah tanah, melainkan harus fokus pada kualitas manusia yang berdiri di atasnya. Sejarah membuktikan negara tanpa sumber daya alam seperti Singapura atau Jepang bisa maju karena human capitalnya. Kita jangan hanya bangga dengan natural resources. Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun syarat mutlaknya rakyat Indonesia harus naik kelas menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita tinggi. Mendagri juga menekankan pentingnya intervensi negara melalui sistem ekonomi sosialis, kerakyatan sesuai mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyoroti program strategi seperti sekolah rakyat dan pemberian makan bergizi sebagai langkah konkret pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan. Antar generasi, Mendagri menceritakan pengalamannya saat melihat anak-anak di pelosok Papua yang mengalami malnutrisi sebagai pengingat bagi para kepala daerah. Negara hadir melalui sistem ekonomi sosialis kerakyatan. Kita ingin anak-anak yang kurang beruntung bisa naik kelas melalui sekolah berkualitas tanpa biaya. Ini adalah investasi jangka panjang yang harus didukung penuh oleh para bupati. Jangan sampai kekayaan alam kita hebat, perairannya luas, tapi SDM-nya lemah sehingga nantinya hanya menjadi penonton dan memicu konflik sosial. Mendagri juga memberikan evaluasi kritis terhadap tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Tito mengkritik banyaknya BUMD yang dikelola secara tidak profesional karena faktor kedekatan politik atau kekerabatan yang justru berakhir membebani APBD. Mendagri meminta kepala daerah untuk berani menunjuk direksi yang profesional agar BUMD menjadi sumber pendapatan bukan lubang pemborosan. Menyuarakan aspirasi dari daerah-daerah pada pemerintah pusat, termasuk juga menjabarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat kepada anggota yang ada di daerah, biar satu frekuensi. Karena negara kita kan ada pembagian kekuasaannya ya, pembagian kewenangannya. Ada yang di pusat, ada yang di provinsi, ada kabupaten, ada juga yang kota, ada yang desa juga. Nah ini semuanya negara sebesar Indonesia ini yang nomor 4 yang terbesar itu nggak gampang, apalagi negara kepulauan terbesar di dunia. Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan yang tidak perlu. Ia berujar bangun ekosistem swasta yang sehat, terutama UMKM, jangan dipalakin orang yang mau buka usaha. Baru mau buka warung atau minimarket sudah dipalakin. Permudahkan izinnya, buat mereka nyaman, maka ekonomi daerah akan bergerak dengan sendirinya. Dari Batam, Rizky Kurniawan, Tim Liputan TPR Kepri melaporkan.